Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gopokers, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan hari ini kita akan ngobrol kaitannya dengan karakter. Apa sih itu karakter ya? Dan hubungannya apa sih karakter dengan nantinya seorang alumni harus mempunyai karakter yang baik. Dimana di episode sebelumnya dari beberapa narasumber dari industri itu menyoroti kaitannya dengan attitude. Attitude yang baik itu yang akan menjadi pertimbangan utama di dalam pencarian calon tenaga kerja. Nah, untuk itu hari ini saya ditemani dengan salah satu dari wakil kepala sekolah di SMK Wirotomo. Beliau membawahi bidang kesiswaan. Mungkin biar beliau saja memperkenalkan diri, siapakah dia dan apa sih karakter itu. Nanti beliau bisa menjelaskan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat viewer yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kesempatan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Pak Wandi sebagai host di Iberntopok podcast SMK Wirotomo. Terima kasih. Sebelum kita bercerita banyak tentang SMK Wirotomo, siswa-siswi SMK Wirotomo, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yanuar Sumaryoko, Sarjana Teknik Magister of Science. Biasa disapa oleh rekan-rekan guru dan anak-anak siswa SMK Wirotomo dengan panggilan Pak Yanuar. Pak Yanuar. Ya, Pak Yanuar. Biasanya disapanya seperti itu. Kemudian di SMK Wirotomo ini saya diberi amanah untuk membimbing siswa bersama dengan rekan-rekan guru. Saya diberikan tugas oleh Kepala SMK Wirotomo sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian tadi dari Pak Wandi menanyakan banyak hal berkaitan dengan karakter, ya nanti kita coba diskusikan karakter itu seperti apa dan maksud dari kita melaksanakan pendidikan karakter itu di SMK Wirotomo itu seperti apa, nanti kita berbincangkan lebih lanjut. Oke Pak, siap Pak. Oke. Ya, jadi gini Pak, kemarin itu dari berbagai macam narasumber itu ya Pak ya, itu mengangkat kaitannya dengan attitude Pak. Attitude di mana ketika sebuah perusahaan itu akan menerima karyawan yang dilihat itu bukan hanya nilai Pak, tapi attitude-nya. Itu ya sebuah kebiasaan yang baik gitu sebenarnya. Namun sebelum kita bahas attitude Pak, saya ingin lebih tahu lagi kaitannya dengan Pak Yanuar ini Pak Yanuar. Pak Yanuar itu bergabung di SMK Wirotomo itu mulai kapan Pak? Saya bergabung di SMK Wirotomo mulai tahun 2002 Pak Wandi. 2002 saya bergabung di SMK Wirotomo. Kemudian kebetulan juga SMK Wirotomo ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Wirotomo. Pada tahun 2003 saya juga diberi kesempatan untuk bergabung di STT Wirotomo. Jadi karena Yayasan Pendidikan Wirotomo memiliki dua lembaga dan keduanya saling mendukung, bekerja sama agar nanti bisa menghasilkan alumni yang baik dan berkarakter. Berarti jadi guru juga jadi dosen ya waktu itu ya Pak ya? Nggih, waktu itu seperti itu karena memang masih diizinkan. Masih diizinkan ya sama peraturan dari Iya. itu masih diizinkan Masih kalau seorang diizinkan. guru juga boleh juga sebagai dosen gitu ya Pak ya? Masih diizinkan, betul nggih. Berarti dari tahun 2002 sampai dengan sudah tahun 2002 ya Pak ya? Sampai sekarang tahun 2002 sudah 20 tahun ya Pak ya? Ya, sudah 20 tahun. 20 tahun. Sudah banyak mencetak peserta didik yang berkarakter baik tentunya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan seperti harapan masyarakat seperti itu. Ya tahun 2002 saya baru lulus SMK Pak.
Pak Yanwar sudah sebagai guru, saya waktu itu baru lulus SMK. Ya, berarti saya sudah tua Pak Wandi. Masih muda kok Pak. Semangatnya masih muda, masih bisa menjadi panutan tentunya Pak bagi kita semuanya Pak. Oke Pak, dari tahun 2002 akhirnya sekarang sebagai waka kesiswaan ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, tupoksi sebagai waka kesiswaan itu apa Pak? Terus wewenang dan tanggung jawabnya Pak itu Pak? Untuk yang waka kesiswaan itu Desa Borotomo sebenarnya banyak sekali tupoksinya, karena harus mendukung seluruh kegiatan pembelajaran siswa. Tetapi untuk lebih spesifiknya itu mungkin kalau di waka kesiswaan itu lebih cenderung ke pembinaan karakter siswa. Pembinaan karakter. Ya, agar nanti mendukung semua kegiatan baik pembelajarannya yang di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah, sampai dengan nanti harapannya dengan karakter siswa yang baik seperti tadi Pak Wanti sampaikan, perusahaan pun outcome itu nanti diharapkan menjadi lebih positif karena outputnya siswa Borotomo itu memiliki karakter-karakter yang baik. Jadi kita lebih kuat ke pembinaan bidang kesiswaan terutama karakter tadi untuk mendukung seluruh kegiatan Desa Borotomo. Begitu Pak Wandi. Jadi ibaratnya kalau pengen pintar bahasa Inggris ya serahkan ke guru bahasa Inggris, tetapi pendidikan karakternya di bawah kesiswaan gitu, seperti itu ya Pak ya? Ya sebenarnya kalau karakter ya boleh ya. Nanti dibimbing oleh semuanya sebenarnya Pak Wanti, semuanya. Cuma nanti di dalam program-program pelaksanaan penanaman karakter itu mungkin kami yang diberikan wewenang, diberikan tugas untuk menyusun program-programnya. Tetapi nanti di dalam pelaksanaannya ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Karena Pak Guru, Bu Guru, karyawan Desa Borotomo semuanya berperan. Pak Guru, Bu Guru di sini tidak hanya mengajar, transfer ilmu, tapi juga mendidik. Jadi ada transfer pengetahuan dan transfer karakter. Harapannya seperti itu Pak Wanti. Dalam menangani atau mendidik sebuah karakter yang baik tentunya ada sebuah program yang terstruktur gitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, program-programnya dari waka kesiswaan atau dari SMK Borotomo dalam menciptakan karakter siswa yang baik itu apa saja Pak? Banyak program yang kita laksanakan Pak Wanti untuk penanaman karakter siswa. Di antaranya yang kita sampaikan kepada siswa sebagai bekal informasi awal masuk siswa itu, kita berikan pemahaman tentang peraturan yang ada di Desa Borotomo yang kita wujudkan dalam satu bentuk fakta integritas. Ya, di dalam fakta integritas itu ada hal-hal yang mengikat kepada siswa untuk mengikuti aturan yang ada di Desa Borotomo. Tujuan akhirnya aturan itu adalah ingin kita bentuk siswa selama belajar di Desa Borotomo memiliki keterampilan yang baik, memiliki pengetahuan yang baik, tapi yang utama juga karakter yang baik. Jadi kita memiliki fakta integritas. Kita sosialisasikan kepada siswa kelas 10 pada saat mereka awal masuk. Di kegiatan MPLS kita sampaikan, kemudian di pendidikan karakter juga kita sampaikan. Mereka paham, mereka tanda tangan, dan kita implementasikan di dalam keseharian aktivitas pembelajaran siswa. Karena di sana itu ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh siswa, diantaranya siswa mengikuti aturan sekolah. Kemudian Desa Borotomo juga siswa harus memiliki etika dan estetika yang baik. Kemudian tidak boleh ada bullying dan seterusnya. Tidak boleh ada pornografi ataupun porno aksi. Dan juga tidak boleh ada kekerasan, baik antar siswa di SM Borotomo ataupun dengan siswa dari sekolah yang lain, luar sekolah. Jadi itu tujuannya seperti itu. Kita ada
program untuk mewujudkan fakta integritas itu dengan kita memberikan kesempatan siswa untuk bergabung di kegiatan-kegiatan kesiswaan, diantaranya ekstrakurikuler, baik itu wajib ataupun pilihan. Begitu Pak Wandi programnya. Jadi pengenalan awal atau istilahnya pendidikan awal karakter itu tadi di kelas 10 kaitannya dengan MPLS, ada pendidikan karakter, juga dikuatkan dengan kegiatan ekstrakurikuler ya Pak ya? Iya betul. Kalau boleh tahu Pak, ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMK Wirotomo itu Pak? Ya, dalam rangka kita memberikan ruang, wadah untuk siswa mengeksplor potensinya. Iya. SMK Wirotomo itu memiliki banyak ekstrakurikuler. Iya. Yang menjadi ekstrakurikuler wajib di SMK Wirotomo itu adalah pramuka. Pramuka ya? Itu wajib. Wajib. Untuk seluruh siswa SMK Wirotomo. Wajib mengikuti ekstra pramuka ya Pak ya? Ya. Di ekstrakurikuler pramuka kita memiliki 2 ambalan, ambalan putra dan ambalan putri. Kalau ambalan putranya itu namanya ambalan Patih Gajah Mada. Kalau yang putri namanya Dewi Sartika. Dewi Sartika ya. Nah, insya Allah di kegiatan kepramukaan ini kita aktif di Kuarjab ataupun di Kuaran. Dan kita juga memiliki pembina yang kredibel. Karena 11 orang pembina Pramuka SMK Wirotomo sudah mengikuti KMD Pak Wanti. Saya kira sudah luar biasa untuk pramuka. Itu kalau nggak salah kursus mahir dasar nomor. Betul Pak Wanti ya, itu salah satu syarat sebagai pembina pramuka harus mempunyai ijazah KMD kalau nggak salah seperti itu ya Pak. Iya betul Pak Wanti. Ini dalam rangka ya intinya agar siswa memiliki pengetahuan baik, tentunya kita juga harus menyiapkan pembimbing yang berkualitas juga, yang baik juga. Kemudian ada ekstrakurikuler PMR. Eskul PMR ini eskul yang luar biasa juga, baik dari sisi pesertanya ataupun aktivitasnya. Kalau eskul PMR itu selain di dalam lingkup sekolah, kita juga kerjasama dengan lingkungan, dengan lembaga lain. Nah, contohnya SMK Wirotomo itu PMR-nya sudah terlibat di kegiatan sepak bola dari Persibas sebagai tenaga kesehatan. Oh, kalau misalkan ketika saya biasanya lihat sepak bola itu ada yang suka angkat-angkat kayak apa itu ya? Iya. Yang betul. jadi petugas itunya ya Pak ya? Iya, dari SMK Wirotomo itu. Ya, termasuk kita juga rutin mengadakan kegiatan donor darah. Donor darah ya. Ya, untuk kemanusiaan. Iya betul. Selain itu juga anak-anak kita kerjasamakan dengan PMI untuk mendapatkan ilmu berkaitan dengan pertolongan pertama dan lain sebagainya. Itu yang kedua Pak Wanti. Yang ketiga ada juga ekstrakurikuler bidang olahraga. Ada futsal, ada bola voli, ada sepak bola. Kemudian ada kita juga memiliki eskul paskibraka. Ya, paskibraka itu rutin bertugas di SMK Wirotomo. Upacara besar tanggal 17 Agustus kita peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan 1 September kita peringati sebagai ulang tahun SMK Wirotomo. Itu siswa paskib melaksanakan tugasnya. Ya. Sebagai pasukan pengibar bendera itu ya. Betul, dan ada kegiatan latihan rutin kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya ada juga ekstrakurikuler bahasa Inggris. Ya, ini kita fokuskan ke conversation. Jadi anak nanti bisa lancar berbicara bahasa Inggris sebagai suplemen untuk pelajaran yang ada di kelas. Dan kita juga ada ekstrakurikuler bahasa Jepang Pak Wanti. Bahasa Jepangnya ya, juga ada Pak? Ya, ini dalam rangka kita ingin anak-anak itu memiliki keunggulan, terutama dari bahasa asing, bahasa Jepang, karena animo siswa SMK Wirotomo untuk melanjutkan setelah lulus ingin bekerja, dan banyak juga yang ingin bekerja di Jepang sebagai tenaga kerja, magang kerja. Kita berikan fasilitas kepada mereka untuk mempersiapkan diri dengan kita berikan eskul bahasa Jepang. Untuk bidang kesenian kita juga memiliki eskul, ada Hadroh Marawis. Kita juga punya Pak Wanti. Ini Hadroh Marawis ini sudah
melanglang buana juga. Nah, ada pengajian kemarin, pengajian mumpuni juga ikut. Ya, kita yang menjadi pengiring Pak Wanti di Purbalingga, di Kedung Banteng juga. Luar biasa. Ya, daerah Tromarawis itu. Jadi banyak potensi yang kita miliki untuk nuansa agamis di SMK Rotomo. Dan yang berikutnya ada ekskul musik juga. Ini yang modern gitu. Ini kita ikutkan siswa untuk mengikuti lomba, festival. Ya, dan alhamdulillah sampai dengan kemarin pada saat sebelum pandemi kita masih bisa mendapatkan juara di Universitas Peradaban untuk ekskul musik. Oke, Pak. Itu Pak Wanti. Itu tadi ada beberapa ekstra ya. Yang saya garis bawahi di sini adalah yang wajib adalah pramuka ya. Betul. Betul sekali. Ketika saya dulu pernah sekolah juga, Pak. Sekolah ketika saya ikut kegiatan pramuka, awal-awal saya buat apa sih pramuka gitu ya. Tapi ternyata setelah bekerja itu banyak sekali manfaat ketika saya mengikuti kegiatan pramuka, Pak. Di situ memang ditanamkan kedisiplinan dan simpel saja, misalkan kita latihan baris berbaris, kita harus yang namanya bergerak bersama-sama. Jadi ketika saya aplikasi di dunia kerja itu bahwa kita bekerja itu memiliki sebuah tanggung jawab yang misalnya harus yang dilakukan secara bersama-sama itu seperti itu ya. Itu jadi beberapa ekstra yang mendukung daripada selain mendidik karakter juga ada beberapa potensi yang ada di siswa yang bisa dieksplor itu ya. Semacam kayak musik itu ya, sepak bola, futsal itu ya Pak ya. Terus yang saya senang lagi nih tadi Pak, bahasa Jepang Pak. Ya kan kita nggak menutupi banyak masyarakat kita yang ingin bekerja di Jepang gitu ya Pak ya. Banyak alumni kita yang ingin bekerja di Jepang, dengan adanya ekstra bahasa Jepang otomatis sangat mendukung sekali itu ya Pak ya. Mendukung sekali, istilahnya selain karakternya bagus, modal bisa berbahasa Jepang juga sudah, ya minimal sudah bisa. Iya, betul Pak. Sambil diminum Pak, minumannya kita. Terima kasih. Santai Pak. Ini apa namanya, kopi asli Banyumas Pak. Oh gitu. Iya Pak. Kopi asli Banyumas. Kearifan lokal ya. Iya, kearifan lokal Pak. Kopi tubruk asli Banyumas Pak. Oke, Pak. Selanjutnya gini Pak. Tentunya di dalam menyiapkan apa namanya pendidikan karakter tadi kita butuh siswa ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, berapa sih jumlah apa namanya, bukan jumlah ya, bagaimana sih caranya agar masyarakat di luar sana kaitannya dengan anak-anak SMP gitu ya, yang kelas 9 ingin bekerja ingin sekolah di SMK Wirotomo, karena tadi di awal kalau saya lihat itu sangat menarik sekali, ada pendidikan karakter, terus ada ekstra yang mendukung meningkatkan kompetensi siswa, juga mendidik karakter siswa ya. Tentunya masyarakat di luar sana pengen bergabung atau sekolah di SMK Wirotomo Pak. Itu caranya bagaimana Pak kalau mau sekolah di SMK Wirotomo Pak? Ya, SMK Wirotomo sekarang sudah membuka kesempatan kepada orang tua yang putranya sekarang di kelas 9 SMP ataupun MTS untuk bergabung di SMK Wirotomo. Kami sudah membuka titipan pendaftaran Pak Wanti. Titipan pendaftaran? Iya, titipan pendaftaran. Dipersilahkan untuk datang ke SMK Wirotomo. Karena SMK Wirotomo sekarang ini sudah membuka titipan pendaftaran melalui jalur minat dan bakat. Minat dan bakat? Ya, minat dan bakat. Itu maksudnya gimana Pak? Minat dan bakat itu Pak? Jadi kalau di SMK Wirotomo itu memiliki keyakinan bahwa siswa itu ke depan akan menjadi lebih baik manakala dia sudah memiliki minat, memiliki bakat, dan kita fasilitasi untuk bergabung di SMK Wirotomo sebagai siswa SMK Wirotomo sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya. Jadi kita membuka kesempatan untuk bergabung di SMK Wirotomo dengan menggunakan program minat dan bakat. Kami hanya mensyaratkan kepada siswa itu membawa fotokopi
kartu keluarga dan fotokopi akte kelahiran saja. Ya. Kami belum meminta siswa SMP MTS kelas 9 untuk membawa nilai dari SMP ini. Itu yang dimaksud dengan program minat dan bakat. Jadi nanti kalau yang berkaitan dengan nilai itu nanti kami akan membuka program reguler. Program reguler. Iya, untuk waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Oh iya. Biasanya berarti setelah ujian ya. Setelah ujian. Pengumuman kelulusan SMP itu ya. Iya, bulan Juni, sekitar bulan Juni Pak Wanti. Kita membuka itu. Nah, di situ mungkin nanti kita sudah minta kepada siswa untuk membawa hasil nilai dari SMP. Kalau saat ini kami membuka titipan pendaftaran jalur minat bakat. Jadi hanya membawa fotokopi kartu keluarga, membawa akte kelahiran, kemudian datang ke SMK Wirotomo. Iya. Kenapa kita minta datang? Karena nanti pada saat selesai pendaftaran kami akan melakukan wawancara. Jadi wawancara itu nanti kita sampaikan informasi tentang SMK Wirotomo, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa SMK Wirotomo. Ada hal yang tidak bisa kita berikan kesempatan kepada siswa kelas 9 SMP Tersuk bergabung apabila yang bersangkutan memiliki tindik, iya, ataupun tato. Laki-laki itu ya Pak ya? Laki-laki. Kalau perempuan ada. Kalau perempuan kan tindikannya. Iya, takutnya laki-laki kan. Bagi yang laki-laki. Ya, nggak boleh tindikan ya. Betul. Bagi yang laki-laki tidak boleh bertindik, tidak boleh bertato. Jadi ini kami lakukan dari awal agar siswa SMP MTS kelas 9 sudah memiliki karakter yang baik, tertanam dari awal sehingga nanti harapan kami setelah nanti lulus dari SMK Wirotomo bisa meraih cita-citanya sesuai harapan. Jadi nanti persyaratannya itu saja. Silakan datang di SMK Wirotomo. Jurusan di SMK Wirotomo itu ada 5 Pak Wanti. Yang pertama TKRO. Yang kedua TBSM. Yang ketiga TPM. Yang keempat TITL. Yang kelima TKJ. TKRO itu teknik kendaraan ringan otomotif ya Pak Wanti. Yang mempelajari mobil. Ya, perawatan mobil gitu ya Pak ya. Perawatan mobil. Kalau TKRO itu mobil kerjasama juga dengan salah satu brand terkenal ya. Ya, brand terkenal. Kita memiliki kelas industri ya Pak Wanti. Dengan Suzuki. Kemudian yang berikutnya ada TBSM. Itu cenderung belajar tentang sepeda motor. Sepeda motor ya Pak ya. Sepeda motor ya. Kita juga kerjasama dengan brand motor terkenal ya. Kemudian yang berikutnya ada TPM, teknik pemesinan. Ini nanti mempelajari bubut, fresh dan seterusnya sampai dengan CNC. Apa ya? Ya. Kemudian yang berikutnya TITL. Ini kita juga kerjasama dengan Panasonic. Ya, untuk pembelajaran kerjasama dengan industri. Kemudian juga ada terakhir TKJ. TKJ kita memiliki Axio Kelas program. Ada kelas industrinya juga. Jadi kelima jurusan itu sudah masuk ke kelas industri ya Pak ya? Iya. Atau istilahnya kalau yang keren sering saya dengar itu teaching factory nopo nggih Pak? Ya, hampir seperti itu. Hampir seperti itu ya. Teaching factory ya, di mana sebuah SMK memang harus ya minimal bekerja sama dengan industri supaya link and match dengan industri. Iya, betul Pak Wanti, betul. Kalau boleh tahu Pak, kelima jurusan itu apa harus bisa dimasuki oleh laki-laki dan perempuan Pak? Semuanya bisa ya Pak ya? Bisa Pak Wanti, bisa. Jadi di SMK Wirotomo ini sekarang juga memiliki banyak siswa yang putri Pak. Banyak yang putri ya. Dan tidak hanya di jurusan tertentu. Tidak hanya di jurusan yang identik dengan putri, yang jurusan yang dulu identik dengan laki-laki pun sekarang sudah banyak memiliki siswa yang putri. Ada TKR, TPM pun ada, teknik pemesinan pun ada, kemudian TBSM pun ada. Ini biasanya dulu TKJ dengan TTL yang banyak ya. Jadi istilahnya emansipasi wanita gitu ya Pak ya. Jadi siswa perempuan pun bisa bebas memilih dari kelima jurusan itu ya Pak ya, bisa masuk di kelima jurusan itu. Bisa, karena memang peluang kerjanya juga sebenarnya lebih besar. Kalau
Kalau di perusahaan sama, kita memiliki kesempatan baik yang putra ataupun putri, tetapi kalau melihat dari sisi jumlah, kelihatannya peluang itu akan menjadi lebih besar ya Pak Wandi untuk putri bergabung di sekolah yang tag in. Tag in ya. Iya. Informasi. Iya, betul. Oke Pak, tadi kita sudah kaitannya ngobrol dengan sejarahnya Pak Yanuar di SMK Wirotomo, terus tupoksiknya. Yang menarik tadi bagi saya itu adalah bagaimana mendidik siswa yang berkarakter, gitu ya. Aku sangat menarik sekali dengan program-programnya. Terus tadi juga disampaikan bagaimana sih cara masuk juga sudah, gitu ya, seperti itu. Terus gini Pak, tadi ada program reguler dan program minat dan bakat, gitu ya. Program minat dan bakat, di mana program minat dan bakat sudah jalan ya Pak ya, dengan model istilahnya titipan. Terus lagi yang menarik lagi tadi kaitannya dengan tato dan tindik ya. Ini mungkin saya sedikit berpesan nih bagi para calon siswa ya, untuk bisa memiliki karakter yang baik itu hindari dua hal itu mungkin ya Pak ya. Bertindik dan bertato. Bagi siswa laki-laki usahakan jangan bertindik ya. Terus laki-laki dan perempuan juga jangan bertato gitu ya. Tidak boleh lah, namanya anak sekolah ya harusnya ya diikuti aturan yang ada gitu ya Pak. Terus lagi kaitannya dengan bullying dan yang lainnya, ini juga menarik sekali ya di SMK Wirotomo kaitannya dengan bullying. Terus juga ada istilahnya tadi yang menjaga supaya istilahnya kalau zaman dulu ya, style zaman dulu kan sering istilahnya kayak tawuran dan segala macam ya. Di SMK Wirotomo sangat menjaga itu sekali, itu sangat menarik sekali. Oke Pak, sementara obrolannya kita cukup ya Pak ya. Saya terima kasih sekali, semoga Pak Yanuar selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk memajukan SMK Wirotomo. Dan tentunya sukses lah buat Pak Yanuar dan SMK Wirotomo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wanti. Ya, berikut tadi obrolan saya dengan Bapak Kesiswaan, dengan Bapak Yanuar Sumaryoko, ST MSI Bang. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan sampai ketemu di obrolan-obrolan Gopok Swiber di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.